Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Alhamdulillah setelah sekian lama ya kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan hari ini. Semoga semuanya dalam kondisi sehat meskipun pandemi belum juga berakhir ya. Baik, pada hari ini saya akan membahas sedikit tentang standar pelayanan dan kompetensi serta peran perawat di ranah kerja kardiovaskuler. Seperti apa? Kita langsung simak bersama. Agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, bermanfaat serta berkah, yuk kita baca doa belajar terlebih dahulu. Jangan lupa juga, jika kamu mendukung channel ini untuk terus berkembang, silahkan like, share, dan subscribe. Setelah mendengarkan materi, kurang lebih mungkin nanti 30-45 menit ke depan, diharapkan mahasiswa mampu memahami standar pelayanan, kompetensi, serta peran perawat kardiovaskuler khususnya dalam pendidikan kesehatan jantung yang meliputi pembahasan kita hari ini, yaitu definisi perawat, pendidikan perawat, cakupan praktik keperawatan, peran perawat, definisi perawat kardiovaskuler, tugas dan peran perawat kardiovaskuler, pendidikan dan sertifikasi perawat kardiovaskuler, serta kewenangan klinis perawat kardiovaskuler. Sebelum melangkah lebih jauh, coba apa yang ada di pikiran Anda ketika disebutkan kata perawat? Silahkan sebutkan 3 kata ataupun 3 kalimat yang Anda ketahui tentang perawat. Mungkin beberapa ada yang berpikir ketika mendengar kata perawat, yang terlintas adalah rumah sakit atau melayani atau juga pekerja keras atau sekolahnya lama. Nah, sekarang kita sedikit membahas seperti apa peran perawat khususnya nanti untuk perawat kardiovaskuler. Perawat sendiri menurut PPNI, AIPDIKI di tahun 2012 yaitu seseorang yang lulus perguruan tinggi keperawatan baik di dalam maupun dari luar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan dan telah disiapkan untuk memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh PPNI serta terregistrasi. Dari definisi ini sedikit memberikan gambaran yang lebih jelas kepada kita bahwa pendidikan keperawatan didapatkan dari seseorang yang menjalani pendidikan di perguruan tinggi, khususnya yang belajar tentang ilmu keperawatan, baik kuliahnya di dalam negeri maupun yang kuliah di luar negeri. Kemudian juga memiliki kompetensi sesuai yang ditetapkan oleh organisasi profesi yaitu PPNI serta terregistrasi. Nah, nanti di akhir pendidikan seorang perawat, calon perawat harus mengikuti proses untuk dikatakan sebagai perawat yang kompeten dan terregistrasi.
Meskipun semua sepakat bahwa untuk menjadi seorang perawat atau dikatakan sebagai perawat harus melewati jenjang pendidikan, namun untuk saat ini di Indonesia sendiri, lulusan perawat atau pendidikan dalam keperawatan masih terbagi menjadi beberapa level seperti ahli madya atau D3 keperawatan, kemudian S1 nurse atau sarjana keperawatan dan profesi nurse, serta seorang nurse spesialis. Bahkan saat ini pendidikan tertinggi seorang perawat yaitu doktoral atau setelah menyelesaikan pendidikan S3 keperawatannya. Sehingga selalu terbuka kemungkinan dan harapan untuk perawat-perawat yang baru selesai pendidikan di ahli madya diharapkan dapat melanjutkan pendidikannya hingga menjadi nurse, kemudian nurse spesialis, dan doktor keperawatan. Pendidikan keperawatan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jenis pendidikan keperawatan di Indonesia sendiri mencakup tadi yang sudah disebutkan, yaitu pendidikan vokasional atau diploma yang meluluskan perawat ahli madya atau mendapat gelar AM.Kep, merupakan jenis pendidikan diploma sesuai dengan jenjangnya untuk memiliki keahlian ilmu terapan keperawatan. Ya, terapan keperawatan yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia. Sedangkan pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan terhadap disiplin ilmu pengetahuan, khususnya keperawatan, tertentu seperti untuk dalam hal ini ilmu keperawatan. Kemudian pendidikan profesi yaitu pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didiknya untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Jadi ketika sudah selesai di akademik atau sarjana keperawatan, berikutnya adalah melanjutkan jenjang pendidikan di profesi dengan diharapkan setelah lulus peserta didik ini siap untuk bekerja di pelayanan. Sedangkan untuk jenjang pendidikan keperawatan sendiri mencakup program pendidikan diploma, sarjana yang mencakup juga termasuk profesi nurse, kemudian magister dan spesialis serta doktor. Ya, jadi jika dibagi menjadi jenjang pendidikannya tadi ya, ada pendidikan diploma, ada sarjana, dan sudah termasuk dengan profesi nurse, kemudian magister yang juga satu paket biasanya dengan spesialis. Kemudian yang tertinggi adalah program pendidikan untuk doktor.
Sedikit berbicara tentang perkembangan pendidikan keperawatan khususnya di Indonesia, merupakan sebuah proses yang sangat panjang dan penuh dengan dinamika, dari mulai adanya sekolah keperawatan ya, kemudian ada ahli madya, kemudian ada sarjana keperawatan, kemudian profesi, hingga lahir pendidikan spesialis dan doktoral. Itu merupakan sebuah perjuangan yang panjang di pendidikan keperawatan di Indonesia. Sejak tahun 1983 saat Deklarasi dan Kongres Nasional Pendidikan Keperawatan Indonesia yang dikawal oleh PPNI, diikuti oleh seluruh komponen keperawatan Indonesia, serta mendapat dukungan penuh dari pemerintah, Kementerian Pendidikan Nasional, dan Kementerian Kesehatan saat itu, serta difasilitasi oleh Konsorsium Pendidikan Ilmu Kesehatan, menyepakati bahwa pendidikan keperawatan Indonesia merupakan pendidikan profesi. Oleh karena itu, harus berada pada pendidikan jenjang yang tinggi, tidak hanya sampai di vokasi. Kemudian setelah itu dikaji, kemudian dirancang pendidikan keperawatan Indonesia. Yang pertama ada di Universitas Indonesia, yang saat itu programnya dibuka untuk pertama kali di tahun 1985. Kemudian di tahun 2008, PPNI serta Asosiasi Institusi Pendidikan Nurse Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Nasional ini memperbarui dan menyusun kembali standar kompetensi perawat Indonesia. Kemudian juga menyusun naskah akademik pendidikan keperawatan Indonesia, kemudian standar pendidikan nurse, ya, kemudian juga standar borang akreditasi. Ini bersama dengan dalam proyek HIPEC seperti itu. Kemudian juga semua standar yang dibuat ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI, yang saat ini menjadi arah yang menjadi tuntunan ya dalam pendidikan keperawatan Indonesia. Tentunya standar-standar yang disebut di atas juga mengacu pada perkembangan keilmuan keperawatan, khususnya baik yang ada di dalam negeri maupun di dunia secara umum, yang selalu berubah, selalu update dan berkembang. Kalau untuk jenjang pendidikan tadi sudah cukup jelas ya, dan sebutan gelarnya mungkin juga sudah cukup familiar ya seharusnya. Untuk diploma ya, lulusannya mendapat gelar ahli madya atau tadi saya sebutkan AM Kep ya. Kemudian untuk jenjang pendidikan sarjana profesi mendapat gelar nurse. Kemudian untuk magister mendapat gelar magister keperawatan, sedangkan untuk pendidikan spesialis ini ada beberapa jurusan, misalnya seperti spesialis keperawatan medikal bedah, spesialis keperawatan maternitas, kemudian spesialis keperawatan komunitas, spesialis keperawatan anak, spesialis keperawatan jiwa. Dan sekarang di Universitas Indonesia juga sudah ada
program studi pendidikan ya, yang kekhususan misalnya seperti onkologi, keperawatan onkologi gitu ya. Kemudian juga ada pendidikan jenjang dokter keperawatan ya, atau lulusannya dokter keperawatan, yang juga sudah ada di beberapa universitas di Indonesia. Dengan demikian, kesempatan untuk terus meningkatkan keilmuan itu sudah terbuka lebar dengan banyaknya juga program studi yang buka di perguruan tinggi di Indonesia. Lulusan pendidikan tinggi keperawatan sesuai dengan level KKNI sebagai berikut. Untuk diploma keperawatan ini berada pada level KKNI 5, sedangkan untuk nurse yang melewati pendidikan sarjana dan profesi nurse ini berada pada level KKNI 7. Kemudian untuk magister keperawatan dengan level KKNI 8, untuk nurse spesialis keperawatan juga sama di level KKNI 8, sedangkan untuk dokter keperawatan ini di level KKNI 9. KKNI sendiri merupakan kerangka kualifikasi nasional Indonesia yang merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam satu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. Jadi ini seperti pengkategorian ya antara pendidikan yang didapatkan selama di tahap akademik dengan level atau area pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan yang diampunya. Setelah kita membahas tentang jenjang pendidikan dalam keperawatan, berikutnya adalah cakupan praktik keperawatan itu sendiri. Dalam praktik keperawatan, seorang perawat membuat asuhan keperawatan yang menjadi area kerja di mana asuhan keperawatan ini mencangkup asuhan untuk individu maupun individu yang khusus, kemudian juga asuhan keperawatan untuk keluarga dan juga untuk komunitas. Jadi settingan pemberian asuhan keperawatan ini diberikan baik untuk individu, kelompok khusus, maupun keluarga dan masyarakat. Kemudian pemberian asuhan keperawatan ini juga dilandasi oleh aspek legal etik serta peka budaya dan berbasis bukti. Aspek legal etik tentu perlu diperhatikan karena kita memberikan asuhan keperawatan kepada individu atau manusia yang memiliki berbagai macam hak, kemudian juga memiliki akal, ya, kemudian memiliki kepercayaan tertentu, ya, memiliki kebudayaan yang dianut, sehingga dalam pemberian asuhan keperawatan perlu memperhatikan bagaimana tindakan itu etis atau tidak, legal atau tidak,
kemudian juga peka terhadap budaya khususnya di Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan suku, serta juga bagaimana pemberian asuhan keperawatan ini berbasis bukti atau evidence base yang diberikan kepada pasien adalah asuhan keperawatan yang memang sudah berdasarkan kajian ilmiah, ya, hasil penelitian seperti itu. Sehingga nanti diharapkan asuhan keperawatan yang diberikan dapat terus upgrade dan sesuai dengan kebutuhan serta untuk memberikan asuhan keperawatan yang terbaik. Rentang pemberian asuhan keperawatan juga dari kondisi sehat maupun dalam kondisi sakit. Baik individu dan keluarga ketika ada di rumah, ya, ataupun di komunitas dalam kondisi sehat, sampai ke individu maupun keluarga dan masyarakat yang dalam kondisi sakit, ya, yang biasanya ada di rumah sakit ataupun pelayanan kesehatan lainnya seperti puskesmas maupun klinik, ya. Kemudian juga baik dalam tingkat primer maupun sekunder serta tersier. Dalam pemberian pelayanan asuhan keperawatan, tentunya perawat juga dituntut untuk mampu bekerja sama baik interpersonal maupun intrapersonal antara perawat dengan perawat lainnya maupun juga perawat dengan profesi lainnya. Di dalam pemberian praktik keperawatan ada tim keperawatan yang dapat terdiri dari perawat ahli madya, kemudian nurse, kemudian nurse spesialis, hingga nurse manager. Untuk nurse sendiri ini diharapkan mampu menguasai sains keperawatan yang lebih lanjut, kemudian untuk mengelola asuhan keperawatan dalam upaya PPKR untuk memenuhi kebutuhan biopsikososio-spiritual berdasarkan standar asuhan keperawatan, keselamatan pasien, aman nyaman, serta menggunakan evidence-based nursing atau evidence-based practice, serta mampu bekerja sama. Peran perawat sendiri sebagai care provider atau pemberi asuhan keperawatan, kemudian sebagai community leader atau pemimpin di komunitas, kemudian sebagai educator atau pendidik, sebagai manager dan juga researcher atau peneliti. Kelima peran ini tentunya sesuai dengan area pemberian asuhan keperawatan, baik di tatanan komunitas maupun di rumah sakit, itu dapat mampu untuk menjalankan peran perawat kelima poin peran perawat ini, baik di rumah sakit settingannya maupun di komunitas. Jadi misalnya seperti researcher, ya, tidak harus perawat yang hanya berada di pendidikan, tapi justru perawat yang berada di pelayanan rumah sakit misalnya itu justru terbuka peluangnya untuk menjadi seorang
researcher atau peneliti, ya, dimana jika kita mengingat konsep asuhan keperawatan, ya, proses asuhan keperawatan itu seperti kita melakukan sebuah penelitian, mengumpulkan data, melakukan pengkajian, ya, kemudian menganalisis data hingga membuat diagnosis. Itu bisa menjadi satu rangkaian penelitian, ya. Nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut bagaimana kita membuat laporan kasus, ya, atau case study menjadi sebuah laporan penelitian. Yang ini justru terbuka sekali peluangnya untuk dilakukan oleh perawat yang bekerja di pelayanan. Kemudian juga misalnya sebagai educator, ya, tidak hanya perawat yang ada di institusi pendidikan, tapi juga bisa dijalankan perannya dan harus mampu dijalankan oleh perawat yang bekerja di rumah sakit, ya. Selanjutnya kita berbicara tentang kewenangan perawat, yaitu melakukan asuhan keperawatan secara mandiri dan komprehensif, serta melakukan tindakan kolaborasi keperawatan dengan tenaga kesehatan lain sesuai dengan kualifikasinya. Lalu bagaimana dengan perawat kardiovaskuler? Perawat kardiovaskuler merupakan perawat yang memberikan perawatan pada orang dengan penyakit atau gangguan kardiovaskuler, ya, atau jantung dan pembuluh darah, baik yang berinteraksi dengan pasien itu sendiri maupun perawat yang berinteraksi dengan keluarga pasien. Perawat kardiovaskuler dapat melakukan perawatan pada pasien dengan kondisi yang parah maupun juga hanya dalam bentuk pemantauan, hingga perawatan yang bersifat rehabilitasi terhadap jantung untuk membantu pasien dalam mengubah gaya hidupnya sehingga dapat mencegah perburukan penyakit kardiovaskuler maupun komplikasi yang disebabkannya. Pada dasarnya, perawat kardiovaskuler merupakan perawat yang sangat terspesialisasi, dan di sana juga ada subspesialisnya seperti perawat kateterisasi, perawat rehabilitasi jantung, kemudian perawat perfusi, ya, perfusionis di ruang bedah jantung, gitu ya. Ini sangat spesialisasi dalam melakukan perawatan jantung dan perawatan prosedural untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan kardiovaskuler. Perawat-perawat kardiovaskuler ini bekerja sama dengan para ahli kardiovaskuler lainnya seperti dokter serta tim interdisipliner lainnya untuk memastikan bahwa perawatan yang diberikan tepat, cepat, dan juga aman untuk pasien. Perawat kardiovaskuler ini tidak dapat menjalankan fungsinya sendiri tanpa kerjasama dengan tim kesehatan lainnya. Secara umum, tugas dan tanggung jawab perawat kardiovaskuler yaitu memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah-masalah kardiovaskuler. Misalnya pasien PJK, gangguan katup, gagal jantung, hipertensi, gangguan-gangguan yang secara medikal maupun juga gangguan yang bersifat bedah, misalnya pasca CABG, angiografi koroner, ya. Juga bertanggung jawab dan bertugas untuk memberikan rekomendasi terhadap
pasien dalam melakukan perubahan gaya hidup yang lebih sehat dan tentunya yang menjaga kesehatan jantung. Tanggung jawab perawat kardiovaskuler pada dasarnya sama, hanya berbeda settingannya dan karakteristik pasien yang dihadapi. Tanggung jawab perawat kardiovaskuler meliputi melakukan pengkajian dan merawat pasien dengan masalah kardiovaskuler, memberikan perawatan pasca operasi jantung, misalnya CABG, repair maupun replacement katup, ya, ataupun operasi jantung lainnya. Kemudian juga melakukan evaluasi terhadap pemeriksaan stres test, monitoring jantung dan pembuluh darah, memberikan edukasi pada pasien maupun keluarga, mendukung perubahan gaya hidup sehat kepada pasien. Untuk menjadi seorang perawat kardiovaskuler, tentunya ini juga melalui tahapan pendidikan maupun sertifikasi yang mendukung tugas atau kinerja perawat kardiovaskuler. Perawat kardiovaskuler yang disebut juga perawat jantung atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai cardiac nurse bisa juga merupakan perawat vaskuler atau vascular nurse yang terregistrasi atau registered nurse. Ya, kemudian untuk menjadi seorang registered nurse ini, kalau di luar negeri, ini pendidikan terakhir nurse dengan pengalaman kerja selama 2 tahun. Kalau di Indonesia, dari perawat generalis, ya, nurse, itu dapat bekerja di atau menjadi perawat kardiovaskuler, tentu dibutuhkan pelatihan-pelatihan lain yang mendukung, misalnya mengikuti pelatihan BTCLS, kemudian selanjutnya pelatihan Advanced Cardiac Life Support, ya, kemudian juga pelatihan-pelatihan keperawatan kardiovaskuler dasar lainnya maupun yang expert. Kemudian bisa juga perawat yang menjalani pendidikan spesialis keperawatan, khususnya di keperawatan kardiovaskuler. Atau juga perawat yang memang mengikuti ujian sertifikasi perawat kardiovaskuler dan menjalani 2000 jam praktik klinis, ya, atau perawat yang memang sudah lama bekerja di area kardiovaskuler. Ya, kalau dulu ada yang mendapat gelar spesialis kardiovaskuler, ya, atau SPKV karena pengalamannya yang lama di pelayanan kardiovaskuler. Untuk di luar negeri sendiri juga ada sertifikasi melalui American Nurses Credentialing Center untuk menjadi seorang perawat kardiovaskuler. Nah, berikut ini beberapa informasi terkait dengan sertifikasi perawat spesialis kardiovaskuler yang ada di luar negeri. Khususnya mungkin lebih di Amerika, ya. Misalnya tadi ada The American Nurses Credentialing Center, seperti certificate name, ya, itu Cardiac Vascular Nursing Certification misalnya namanya. Kemudian ada Credential Awarded,
Kemudian persyaratannya untuk sertifikasi dari NCC ini, misalnya harus registered nurse atau perawat yang terregistrasi. Ya, mungkin kalau di Indonesia itu sama dengan yang sudah kompeten, kemudian punya STR gitu ya. Kemudian juga telah praktik setara dengan 2 tahun penuh ya sebagai perawat yang terregistrasi, atau pengalaman bekerjanya 2 tahun. Juga memiliki minimal 2000 jam praktik klinis di bidang keperawatan kardiovaskuler dalam 3 tahun terakhir, serta menyelesaikan 30 jam pendidikan lanjut di bidang keperawatan kardiovaskuler dalam 3 tahun terakhir. Berikutnya ada juga sertifikasi dari The American Board of Cardiovascular Medicine, ABCM. Ini sertifikat memangnya nanti ada yang level 1, level 2, kemudian credential award-nya itu sebagai CVR NBC gitu ya. Syaratnya juga tadi kurang lebih hampir sama, sebagai registered nurse, kemudian punya pengalaman ya. Kalau ini misalnya ini lebih khusus ke CVC ya, atau ICU-nya kardiovaskuler ya, atau ruangan-ruangan intensif. Kemudian juga ruangan-ruangan kardiologi intervensi. Sedikit gambaran saja ya, mungkin untuk Anda yang mau fokus nanti ke depannya untuk melanjutkan karir di dalam negeri maupun di luar negeri sebagai perawat kardiovaskuler. Misalnya ada juga dari AACN ya, The American Association of Critical Care Nurses ya, masuk juga ini cardiac surgery, cardiac medicine ya. Kemudian juga ada American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation dan lain-lain. Di Indonesia sendiri untuk rumah sakit yang memang fokusnya di kardiovaskuler sebetulnya juga sudah banyak, tidak hanya di PJNHK, namun yang menjadi pusat rujukan nasional ya, itu salah satunya adalah PJNHK. Nah, di sini juga untuk pendidikan dan pelatihan keperawatan kardiovaskulernya sangat beragam ya, mulai dari pelatihan keperawatan kardiovaskuler tingkat dasar, kemudian ada pelatihan keperawatan kardiovaskuler khusus ya, misalnya tadi yang sudah disebutkan sebagai scrub nurse ya, di diagnostik invasif, di bedah ya, di intensive care maupun kegawatan. Kemudian juga ada pelatihan-pelatihan seperti HCLS, pelatihan elektrokardiografi atau EKG, kemudian ke pelatihan kegawat daruratan ya, SPGDT gitu ya. Kemudian pelatihan keperawatan anestesi dan juga pediatric advanced life support. Lalu apa saja kewenangan klinis perawat kardiovaskuler? Di antaranya melakukan pengkajian mulai dari data dasar maupun pengkajian fisik sampai ke penunjang ya. Kemudian juga pengkajian psikososio-spiritual. Kemudian menetapkan diagnosis keperawatan, menyusun rencana tindakan, melakukan tindakan keperawatan atau prosedur yang memang khusus ya, biasanya ada di ranah perawatan kardiovaskuler, misalnya seperti
bagaimana menyiapkan pemeriksaan ekokardiografi, kemudian mempersiapkan treadmill test, pemeriksaan vaskuler, diagnostik invasif maupun non-invasif yang nanti akan kita bahas di beberapa pertemuan ke depan. Kemudian juga harus mampu menganalisis yang menginterpretasi hasil pemeriksaan penunjang seperti membaca EKG treadmill, kemudian membaca enzim jantung, ya, AGD, EKG dan lain-lain. Kemudian juga harus mampu mempersiapkan untuk kegiatan bedah jantung, serta melakukan proses surgical safety untuk di ruang bedah, misalnya kapan sign in, kapan time out, dan sign out, khususnya di settingan pasien yang akan menjalani bedah kardiovaskuler. Selain itu, perawat juga memiliki kewenangan klinis untuk melakukan tindakan keperawatan atau prosedur klinis seperti melakukan perekaman EKG, bahkan sampai menginterpretasi dan menganalisis hasil EKG itu boleh dilakukan oleh perawat kardiovaskuler. Kemudian memberikan obat, ya, bukan meresepkan tapi memberikan obat. Untuk di Indonesia sendiri ini kewenangannya memberikan obat sesuai dengan programnya yang diberikan oleh tim medis, gitu ya. Mungkin berbeda di negara luar, perawat boleh meresepkan obat, gitu. Kemudian juga melakukan persiapan pemasangan alat bantu mekanik, misalnya seperti IABP. Kemudian berwenang untuk melakukan perawatan luka pasca operasi jantung seperti CABG maupun operasi katup jantung. Kemudian juga memberikan pendidikan kesehatan, melakukan koreksi cairan dan elektrolit sesuai program. Ini khususnya pada pasien-pasien yang butuh pemantauan balance cairan, ya, restriksi cairan. Seperti misalnya pada pasien dengan gagal jantung atau yang sudah komplikasi ke gagal ginjal, seperti itu. Kemudian juga melakukan interpretasi hasil foto toraks atau interpretasi ekokardiografi. Itu biasanya untuk perawat-perawat di kardiovaskuler sudah paham, gitu ya, dan sudah mampu menginterpretasi hasil pemeriksaan tersebut. Semoga dengan penjelasan yang masih sangat umum dan singkat ini mampu menjadi trigger awal bagi Anda semua untuk mencari informasi lebih lanjut tentang bagaimana praktik dan kewenangan klinis dari perawat kardiovaskuler. Seperti apa gambaran pelaksanaannya, gitu ya, atau tren dan isunya, seperti itu, atau bahkan termotivasi untuk menjadi seorang perawat kardiovaskuler. Nah, ini ada beberapa referensi yang mungkin bisa dibaca lebih lanjut lagi.